Masih bersama saya di Ekonomik, masih dengan Mas Roni di sini. Dan meskipun suara saya cukup parau, tapi kita tetap akan membahas isu-isu ekonomi yang paling up to date dan juga paling the highest traffic di CNN Indonesia. Dan yang berikutnya kita akan bahas terkait dengan beberapa isu paling aktual. Yang pertama ada 200 miliar, kemudian di segmen juga kita akan membahas terkait dengan pidato PBB dan APBN 2026. Yang pertama terkait dengan 200 miliar rupiah. Barreskrim mengungkap kasus pembobolan rekening dorman dari Bank BUMN sebesar 204 miliar rupiah. Pembobolan tersebut dilakukan sindikat komplotan dengan memaksa dan mengancam keselamatan kepala cabang, pembantu Bank BUMN dan keluarga. Dalam konferensi pers Kamis siang, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Brigjen Pol Helvi Assegaf menyatakan bahwa aksi pembobolan rekening itu dilakukan sindikat pada 20 Juni 2025. Kasus bermula ketika sindikat pembobol bank menemui salah satu kepala cabang pembantu Bank BUMN di Jawa Barat berinisial AP. Dalam pertemuan itu, pelaku C yang juga merupakan dalang sindikat pembobolan bank mengaku perwakilan Satgas Perampasan Aset yang menjalankan tugas negara secara rahasia. Transaksi mencurigakan itu kemudian terdeteksi dan dilakukan pemblokiran rekening. Penyidik berhasil menangkap 9 pelaku dan mengamankan barang bukti termasuk uang tunai 204 miliar rupiah. Rekening dorman yang coba untuk ditarik ataupun juga bisa dikatakan dilindungi oleh PPATK, nilainya ratusan triliun, kemarin disebutkan ternyata ada tindakan kriminal yang terjadi di sana. Kalau dari menurut Bang Roni, yang pertama kekhawatiran seperti apa? Kalau PPATK tidak mengeluarkan rencana kebijakan, apa kebijakan yang kemarin bilang bahwa rekening dorman mau di close gitu, itu saya pikir tidak akan ada yang seperti ini. Jadi ini imbas moral hazard dari kebijakan yang menurut publik itu meresahkan dari PPATK bahwa dorman account ini akan ditutup kalau tidak aktif dalam sekian lama lah gitu lah. Dan ini kan memicu orang, para pihak atau oknum untuk daripada ditutup kan kita ambil dulu isinya gitu loh. Ini yang harus diwaspadai oleh lembaga keuangan, termasuk di lembaga pengawas keuangan untuk mengeluarkan kebijakan agar lebih terukur. Kedepannya harus lebih diproyeksikan potensi moral hazardnya seperti apa, potensi kriminalnya seperti apa. Karena ini masalah duit. Duit itu the center of capitalism, masalah duit gitu loh. Ketika sudah ada kejadian kayak gini, kira-kira what's next nih harus dilakukan? Jadi pertama kebijakan itu harus dihapuskan, tidak pernah akan ada lagi. Jadi biarkanlah perbankan yang memutuskan kapan rekening itu untuk dihapus atau tidak berdasarkan kebijakan perbankan. Pemerintah nggak usah ikut campur di situ. Karena kalau pemerintah ikut campur mengumumkan, lalu didengarkan orang, itu menjadi opportunity bagi pihak-pihak tertentu. Mencari celah sebenarnya. Mencari celah gitu. Itu biar sebenarnya itu kebijakan perbankan. Tanpa ada pengumuman dari PPATK pun, kalau Anda biarkan rekening Anda dalam sekian bulan tidak terisi, tidak dipakai, akan ditutup sendiri dengan bank gitu loh. Jangan diancam-ancam begitu gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, perbankan juga harus jangan pernah membuka data apapun. Nah, yang ketiga, pemerintah harus benar-benar melindungi yang terkait dengan perbankan ini, Mas. Terutama data nasabah. Karena kan para pihak ini tidak mungkin bisa masuk mengambil rekening dorman kalau tidak tahu datanya. Pasti ada yang membocorkan atau dia punya data ini rekening dorman, ini total uangnya ada di situ yang harus diputihkan, bahasa kita ya, gitu loh. Ini terkait dengan data security tiap pemegang nasabah juga. Benar. Karena memang tadi caranya juga cukup menyeramkan, berpura-pura menjadi petugas negara. Nah, apalagi itu. Bertugas secara rahasia gitu ya untuk mencairkan rekening dorman. Karena kenapa dia berpura-pura jadi petugas negara, Mas? Karena memang lembaga negara yang mengeluarkan kebijakan awalnya bahwa rekening dorman akan ditutup kan, sehingga dia bisa mengatasnamakan. Sekarang kalau Mas pergi daerah, banyak banget yang katanya tuh ceritanya yang berpura-pura menjadi KPK. Sama aja dengan itu gitu loh. Jadi kalau pemerintah mengeluarkan kebijakan, yang pertama tuh karena terkait dengan uang dan perbankan, ini intinya tentang uang. Saya sih berharap pemerintah ke depan, terutama otoritas terkait itu harus jauh lebih hati-hati dalam merencanakan kebijakan dan dalam mengumumkannya. Gitu. Bahkan di sosial media itu diledek orang kan aneh-aneh ya, penutupan dorman ini, sampai istri yang tidak aktif ditutup, diambil pemerintah gitu kan. Itu udah menurut saya salah, dan Pak Prabowo udah sangat-sangat betul untuk menghentikan itu secara total gitu. Itu menjadi penting sebenarnya. Berbicara dengan Presiden Prabowo, di mana Presiden memamerkan produksi beras Indonesia yang memecahkan rekor, bahkan bisa ekspor ke negara lain yang membutuhkan seperti Palestina. Hal itu disampaikan ungkap Presiden dalam pidatonya di sidang umum pidato PBB di New York, Amerika Serikat pada Selasa waktu setempat.
Awalnya Prabowo menyinggung soal pertumbuhan populasi dunia, sehingga muncul ancaman kerawanan pangan, energi, dan air yang menghantui semua negara. Presiden menyebut Indonesia menjawab tantangan itu, bahkan sebisa mungkin dapat membantu negara lain dengan program swasembada pangan. Ia menambahkan Indonesia membangun rantai pasokan pangan yang tangguh, memperkuat produktivitas petani, hingga berinvestasi climate smart agriculture. Menurut Prabowo, semua upaya itu untuk memastikan ketahanan pangan bagi anak-anak Indonesia, juga anak-anak di seluruh dunia. Berikut pernyataan Presiden Prabowo. We are now self-sufficient in rice, and we are starting now to export rice to other nations in need, including providing rice for Palestine. We are building resilient food supply chains, strengthening farmer productivity, investing in climate-smart agriculture to ensure food security for our children and for the children of the world. We are confident in a few years' time, Indonesia will be the granary of the world. Indonesia akan menjadi lumbung hijau dunia. Itu menjadi suatu harapan besar Pak Prabowo disampaikan di sidang umum PBB Selasa kemarin. Bang Roni, kalau melihat data yang menunjukkan bahwa stok beras kita cukup baik, surplus gitu ya, sudah masuk menuju yang namanya swasembada beras di sini. Apakah ini bisa kita jaga hingga tahun-tahun ke depan? Agak susah juga menjawabnya ya, karena ini bukan yang pertama kali loh Mas. Jadi kita itu swasembada pangan itu zaman Pak Harto ada, di zaman Pak BY itu ada namanya revitalisasi pertanian, sempat juga setahun atau 2 tahun kita mengalami itu gitu. Karena ini kan barang tidak tahan lama Mas, tidak bisa taruh, kita hari ini produce banyak dan kita katakan self-sufficient atau swasembada, belum tentu tahun depan kita bisa gitu loh. Karena pola konsumsi beras di Indonesia itu kan berbeda. Yang kedua, fluktuasi harganya juga berbeda, tergantung momen dan tergantung musim. Jadi harga itu akan cenderung relatif stabil kalau musim panennya datang, yaitu bulan April, bulan Maret, bulan April itu panen besar gitu. Itu menjelang Lebaran, makanya Lebaran kemarin itu harga agak stabil Mas. Karena stok banyak, panen raya juga. Kan, karena Lebaran berbarengan sama panen raya. Dulu-dulu saat Lebaran di bulan Agustus itu mahal, karena panennya di bulan April dan bulan Maret gitu. Jadi yang kedua itu karena faktor musim. Nah kemarin juga kena kita 2 tahun lalu, ada musim kemarau, ada musim hujan, itu menggagalkan panen sehingga tidak bisa kita tebak bahwa tahun depan kita bisa swasembada lagi. Kalau tahun depan misalkan kena panennya kena hujan banjir, panennya kena kemarau panjang, itu bisa kayak tahun 2023 2024 juga kita gitu, karena panen kemaraunya panjang gitu. Yang jelas tuh pemerintah tetap pro kepada petani, tetap keluar kebijakan-kebijakan yang mau buat petani merasa punya insentif untuk terus berproduksi. Karena yang kita tahu selama ini itu puluhan ribu lahan itu beralih fungsi, yang harusnya bisa produce beras, produce berbagai macam sumber pangan, atau berubah menjadi perumahan, berubah menjadi pabrik, lalu atau di kafling oleh orang menjadi konsesi apa gitu kan. Itu yang harus kita jaga gitu. Sehingga yang pertama lahannya kita jaga, jangan sampai ada pengurangan yang secara kontinu dari tahun ke tahun. Yang kedua itu teknologisasi. Untuk menjaga agar pengurangan lahan ini tidak terus terjadi, kita lakukan teknologisasi kayak urban farming gitu, ada modernisasi dan sebagainya gitu. Petani muda gitu kan, regenerasinya nggak ada sekarang nih, yang tua-tua kan petani kuliahin anaknya ke kota, nggak akan pulang lagi, sudah pasti kerja di tempat yang lain. Itu juga harus kita galakan gitu loh. Jadi self sufficiency di bidang food ini tidak hanya soal produksi. Jadi itu banyak faktor yang harus kita bangun itu ekosistemnya. Saat terjadi kemarau panjang, produksi berkurang, pemerintah sudah punya plan A, plan B, plan C-nya untuk mendatangkan. Karena soal food security ini tidak hanya soal kita produksi sendiri loh, Mas. Lihat aja Singapura, emang dia punya lahan untuk produksi, nggak punya gitu loh. Tapi dia food security-nya terjaga. Jadi kalau food security kita yang pertama kita bicara availability dulu. Ketersediaan barang dulu yang paling penting. Kalau Singapura nggak peduli gue datangan dari mana, gue produksi sendiri, yang penting saat orang beli ada.
barangnya ada. Availability, gitu. Itu dulu yang pertama. Nah, baru setelah itu availability-nya apakah kita akan produce dalam negeri atau kita impor gitu loh. Jadi harga, pengaruhnya ke harga. Kalau pemerintah bisa produksi banyak juga harga bisa tetap mahal kalau petani mau produksinya mahal. Nah, sehingga harus dipikirkan juga dengan pupuknya harus available, affordable gitu loh. Lalu petani itu memang terpancing untuk tetap mau produksi, harus ada insentifnya. Kalau saya produksi lalu saya jual lebih rendah ya what for gitu. Rugi gitu. Kemarin baru saja ada audiensi antara pemerintah, DPR dan juga petani. Mudah-mudahan ada solusi yang bagus terkait dengan apa yang kita khawatirkan tahun depan. Dan berikutnya kita akan bahas terkait dengan APBN 2026, di mana Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2026 menjadi undang-undang melalui sidang paripurna pada 23 September. Dalam APBN 2026, belanja negara ditetapkan sebesar Rp3.842,7 triliun. Lebih lanjut, dalam APBN 2026 disepakati pendapatan negara sebesar Rp3.153,58 triliun dan belanja negara sebesar Rp3.842,73 triliun. Sementara defisit sebesar Rp2,68 triliun atau Rp689,15 triliun dan keseimbangan primer di angka Rp89,71 triliun. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah berharap APBN 2026 bisa menjadi senjata fiskal dalam menghadapi tantangan ke depan. Kita lihat sama-sama Bang, porsi APBN 2026 seperti apa yang disampaikan di DPR kemarin. Ini sudah postur final APBN 2026 di mana pendapatan negara ditargetkan naik 5,9 triliun, tidak terlalu besar nampaknya. Kemudian juga penerimaan pajak nampaknya tidak ditambahkan di sana, namun penambahan terjadi di kepabeanan dan juga cukai. Di mana penerimaan negara bukan pajak naik 4,2 triliun, di mana hibah nilai cukup sedikit, 0,66 triliun saja. Berikutnya, belanja negara naik 56,2 triliun, di mana belanja kementerian lembaga itu naik 12,3 triliun dan non kementerian lembaga naik 0,9 triliun. Sementara transfer ke daerah naik 43 triliun. Apakah ini bisa dikatakan sudah mulai membuka keran untuk daerah? Keran, ya. Belum terlalu besar. Belum terlalu besar. Kita lihat berikutnya. Keseimbangan primer hanya di 50,3 triliun, di mana defisit anggaran 2,68% terhadap PDB dan pembiayaan anggaran dinaikkan 50,3 triliun rupiah. Kita lihat Bang, ada beberapa poin cukup menarik. Tadi kita coba bahas sedikit terkait dengan anggaran untuk ke daerah gitu. Sudah cukup kan dengan harga sekitar 40 triliun itu untuk mesemangatkan ini lagi kan gitu kalau daerah Pak Bu Sri Mulyani nggak diganti Pak Purbaya kayaknya nggak ada. Nggak naik ini ya, tetap dikunci. Tetap dikunci, bahkan bakal terus dikunci oleh Sri Mulyani. Jadi ini memang political will gitu. Karena soal relasi pusat dan daerah terkait dengan fiskal ini di Indonesia ini agak aneh ya, menurut saya agak aneh gitu kalau pertanyaan tentang transfer itu. Secara fiskal hubungan pusat dan daerah itu sangat sentralistis. Sangat sentralistis gitu loh. Jadi semuanya masuk ke pusat dulu, nanti di pusat disalurkan ke daerah. Gitu. Sementara sumber-sumber pendapatan bagi daerah itu nggak terlalu banyak kalau menurut saya. Gitu. Saya kasih pandangan secara komparatif dulu lah ya. Mas tahu Cina itu negara komunis kan? As you know, negara komunis itu secara politik sangat sentralistis. Apa-apa dari partai di pusat ditentukan oleh presiden. Tapi kalau Anda pelajari, saya cukup udah 5 tahun saya belajar ekonomi Cina itu. Hubungan pusat dan daerah secara fiskal, Cina itu dalam hemat saya, itu adalah negara yang paling desentralistis secara fiskal di dunia. Uniknya itu, kalau Anda baca buku-buku ekonomi Cina, buku-buku kajian ekonomi Cina, itu unik, salah satu keunikan di Cina itu, sangat desentralistis. Sehingga Pemda-Pemda itu terpancing untuk berkreasi untuk membangun, karena ada insentif pajak. Jadi di Cina itu Mas, PPN sama PPH itu dibagi sama daerah. Di Indonesia nggak ada loh Mas. Nggak ada. Jadi kalau PPN sama PPH dibagi ke daerah, let's say cuma 25% gitu. Lalu dibagi provinsi dan Pemda setempat. Dengan nominal yang sama? Besar, iya. Dibagi tertentu berapa pembagian. Kalau dia merasa bahwa dia dapat bagian dari PPH dan PPN, dia akan terpancing untuk mendatangkan sebanyak-banyaknya investasi. Kalau investasi datang ke daerah banyak, maka banyak orang yang bekerja, PPH-nya dapat, dan saya dapat PPH-nya. Kalau makin banyak investasi daerah saya, orang buka pabrik, buka ini, buka itu, ada PPN-nya, karena dia produce kan, dan saya dapat.
Nah itulah yang membuat Cina itu kalau kita kaji, bukan pemerintah pusatnya mendorong pertumbuhan 30 tahun ke 10%. Pemerintahan daerahnya berlomba-lomba gubernurnya untuk mendatangkan pertumbuhan 10%. Itulah yang membuat Cina hari ini seperti ini. Gitu. Sementara di Indonesia kalau Anda cekik, apa yang terjadi seperti di Pati, gitu. Kalau Anda kurang fiskal ke daerah, dia akan mencari cara mengoptimalisasi semua sumber pendapatan. Sementara sumber pendapatan dia terbatas. Salah satunya PBB. PBB itu sebenarnya kecil, sehingga dinaikkan sampai 100% lebih karena kecil gitu loh. Gitu loh. Nanti kalau risikonya dinaikkan, misalkan masuk daerah pajak hunian hotel. Kalau dinaikkan pajak hunian hotel, otomatis apa harganya naik. Kalau harganya naik, demand-nya mungkin akan berkurang. Itu akan mengganggu bisnis di daerah gitu loh. Kalau dinaikkan mungkin tiket masuk ke destinasi, itu masuk ke daerah juga itu. Nah kalau itu dinaikkan oleh daerah, orang akan mikir juga datang ke destinasi itu. Kalau dari awal 10.000 atau 30.000 kan orang mikir gitu loh. Jadi pengaruhnya pasti panjang. Dalam hemat saya pemerintah itu harus justru lebih murah hati ke daerah agar pertumbuhan kita itu lebih merata. Gitu. Kalau di pusat, lalu pusat menentukan saya harus bangun ini bangun itu, daerah itu akhirnya kayak salah satu bupati di Buton itu. Jadi Jakarta mulu mas. Nyari-nyari duit kemana-mana mas. Dibawa ke daerah ya? Iya, untuk dibawa ke daerah. Jadi sehingga saya Prabowo harus, dalam hemat saya Prabowo itu cukup mau menerima aspirasi ya. Harus mempertimbangkan, kalau banyak belajar dari Xi Jinping, harus juga banyak belajar dengan hubungan pusat dan daerahnya. Harus mencari akal bagaimana banyak uang itu dikasih ke daerah, sehingga daerah bisa membangun gitu. Ini menarik. Kalau ngomongin masalah daerah juga, ini yang di daerah, banyak daerah di Indonesia sekarang mengalami kejadian yang cukup mengejutkan terkait dengan makan bergizi gratis. Kita akan bahas sama-sama terkait dengan polemik ini, dan ada juga Pak Menteri Keuangan akan menarik anggaran dari MBG kalau tidak sesuai harapan terkait dengan serapan anggarannya. Sesaat lagi tetap di Ekonomi.